Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. 3 ciri orang munafik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Dari sini kita sudah jelas bahwa orang munafik sangat dijauhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan calon presiden masa depan Indonesia. Kita bisa melihat dan mencontoh sikap dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 3 nama calon presiden, kita bisa review para calon satu persatu. Pertama, calon presiden koalisi perubahan, Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan yang awalnya sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo dan merangkul para mantan FPI, HTI, dan PA212 yang katanya menjadi wakil umat Islam, sangat diharapkan untuk menjadi capres yang amanah. Apalagi adanya video dari Abah Aus Suralaya yang mengatakan lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Anies Baswedan adalah Imam Mahdi untuk Indonesia. Dan Anies Baswedan mendapatkan rambut yang katanya jimat dari surga untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Indonesia di 2024 nanti. Alih-alih menjadi calon presiden yang amanah, Anies Baswedan malah membuat blunder yang agak lebih ke arah hianat setelah koalisi perubahan yang digagas oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera malah memilih wakil presiden atau calon wakil presiden dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Penetapan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan menyisakan hati yang terhianati. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang memang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan harus mengkandaskan mimpinya karena kehadiran Caimin. Demokrat dan AHY yang dari awal membela Anies Rashid Baswedan dan berusaha bergerak untuk meningkatkan elektabilitas, mengangkat nama Anies Rashid Baswedan, harus terhianati oleh kepentingan akan keinginan kekuasaan Anies Baswedan. Sampai-sampai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan mimpi anaknya atau AHY dan Demokrat harus kandas oleh musang berbulu domba. Dari situ, para kader loyalis AHY melakukan penurunan spanduk dan baleho yang isinya bergambar Anies Baswedan. Dari sikap tersebut,
Anies Rashid Baswedan agaknya jauh dari kriteria yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad SAW berikut. Berikutnya, calon presiden dari koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Prabowo Subianto yang harus atau sudah maju pilpres ketiga kali menjadi capres ini sangat berambisi ingin menjadi presiden Indonesia mendatang. Pada 2014 dan tahun 2019, Prabowo Subianto didukung oleh FPI, HTI, dan PA 212 yang juga mengatasnamakan umat Islam. Sampai-sampai Prabowo Subianto menjadi ulama dadakan. Prabowo Subianto di 2 pemilu sebelumnya yang mengusung politik identitas, sekarang merubah polanya dengan lebih Jokowi dari Jokowi. Setelah Prabowo Subianto ikut dalam kabinet Jokowi yang dulu diserangnya. Malah dulu Jokowi sangat diremehkan oleh Prabowo. Di balik sikap santun Prabowo Subianto yang ingin sekali meniru Joko Widodo, sifat asli Prabowo lama-kelamaan mulai terlihat saat deklarasi koalisinya dengan Partai Amanat Nasional dan Golongan Karya. Prabowo Subianto mengatakan ingin sekali berkuasa. Prabowo Subianto yang sangat ingin berkuasa ini pertama mendeklarasikan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Tapi karena tidak menjual dan ingin mengambil suara dari loyalis Jokowi, dia mengganti nama koalisinya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Sama seperti kabinet Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto yang masuk di kabinet Presiden Joko Widodo ternyata dianggap khianat oleh pendukung Islam yang mendukungnya dulu, yaitu FPI, HTI, dan PA 212. Karena Habib Rizik masuk penjara saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Joko Widodo. Prabowo Subianto yang awalnya melakukan strategi mendongkleng Presiden Joko Widodo untuk meraih suara dari pendukung atau loyalis Presiden Jokowi, ternyata siasatnya mulai dibongkar oleh Yusuf Martak yang seorang penasehat GNPF Ulama. Yusuf Martak mengatakan Prabowo Subianto meminta alumni PA 212 untuk mendukung Prabowo Subianto, tetapi secara diam-diam dan jangan mencolok. Prabowo Subianto pun menjanjikan posisi kekuasaan jika PA 212 bersedia mengikuti segala keinginannya. Gelagat ini memang sudah bisa dilihat. Contohnya dari Novel Bamukmin yang merupakan tokoh dari FPI mendukung Prabowo Subianto. Serta ada Amin Rais dan partai umatnya yang bilang akan mendukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal nyapres. Ini menandakan Prabowo melakukan strategi muka dua atau ingin membelah suara pendukung Pak Jokowi. Dan ini berarti juga Prabowo Subianto jauh dari kriteria pemimpin yang amanah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ada Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan yang baru saja selesai menunaikan amanahnya sebagai gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo rela dihina karena katanya menjadi tugas partai. Serta Ganjar Pranowo tidak menggebu-gebu ingin berkuasa di Indonesia. Dia memilih diam saat ditanya menjadi calon presiden sebelum dia dideklarasikan.
Tetapi rakyat ingin Ganjar Pranowo yang menjadi pemimpin. Makanya rakyat menilai Ganjar Pranowo pemimpin yang amanah untuk Jawa Tengah, agar bisa menjadi pemimpin yang amanah juga untuk Indonesia. Dari sini kita bisa lihat dan menilai siapa yang pas untuk Indonesia dan dibutuhkan oleh Indonesia. Presiden mendatang ada di tangan Anda. Sekian Tampol kali ini, kita akan bertemu di tampol-tampol berikutnya. Salam Tampol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.